semuanya, ketemu lagi sama Mamang. Kali ini Mamang mau bahas film tentang game teka-teki yang cukup menantang. Nah, buat tukang rebahan mau nggak kalau diajak main game teka-teki? Yang menang bisa dapat hadiah $10.000 atau setara dengan 140 juta rupiah. Lumayan kan buat modal rebahan lagi? Tapi resikonya kalau gagal nyawa bisa kelar. Buat yang berminat, nih lihat cara dan aturan mainnya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Let's get it down. Pom 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 pom. Di awal cerita diperlihatkan seorang gadis pintar tapi tidak percaya diri. Dia adalah Joy. Ada juga seorang laki-laki bernama Jason yang selalu bersemangat dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ada satu lagi laki-laki bernama Ben yang selalu merasa kurang beruntung dalam hidupnya. Mereka bertiga mendapatkan kiriman paket yang berisi kotak misteri, dan di dalam kotak itu terdapat tantangan serta undangan untuk memainkan semacam game teka-teki. Jika mereka berhasil memenangkan game itu, mereka akan mendapatkan hadiah uang sebesar $10.000. Ben udah curiga kalau ini adalah game yang berbahaya. Namun karena hadiah yang diberikan cukup besar, dia pun mencoba untuk mengikutinya. Dalam game ini mereka tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi. Selain Joy, Jason, dan Ben, ternyata ada 3 peserta lain yang diundang juga untuk mengikuti game ini. Dia adalah Amanda, Mike, dan Danny. Mereka semua berkumpul di dalam satu ruangan. Mereka tidak diberi petunjuk apapun tentang apa yang harus mereka lakukan. Karena nggak ngapa-ngapain, Ben jadi bosan. Dia mau keluar sebentar buat ngudut. Tapi saat pintunya mau dibuka, gagangnya malah copot, dan saat itu juga gamenya dimulai. Danny yang seorang gamer dan merasa ahli banget dalam game teka-teki menjelaskan jika mereka semua nggak usah khawatir. Mereka hanya perlu mencari cara buat keluar dari ruangan itu. Dan kalau gagal nanti akan ada orang yang masuk buat bukain pintunya. Di dalam pintu yang copot tadi terdapat sebuah kode. Menurut Danny, mereka semua harus mencari petunjuk agar bisa memecahkan kode dan keluar dari situ. Mike menemukan obeng di dalam sebuah buku. Joy pun menemukan kode petunjuk dari dalam buku itu. Tanpa pikir panjang, Joy langsung mencoba membuka pintu dengan kode yang dia temukan. Tapi itu bukan kode untuk membuka pintu, melainkan kode untuk mengaktifkan pemanas, sehingga membuat ruangan itu seperti di dalam oven. Di dalam ruangan itu ada ruang khusus tempat operator mengawasi jalannya game. Danny menyarankan agar mereka meminta petunjuk dari operator. Saat mereka membuka ruang itu, ternyata yang ada di sana cuma boneka. Mereka panik karena jendela di ruangan itu mulai tertutup, dan suhu di dalam ruangan menjadi lebih panas. Joy kembali menemukan petunjuk. Dia menekan tombol yang ada di meja dan terlihat ada lubang angin yang sedikit terbuka. Ada 6 tombol yang harus ditekan secara bersamaan agar lubang angin itu terbuka sepenuhnya. Jason memutuskan untuk menjadi orang pertama yang masuk ke lubang angin. Di sana dia menemukan jalan keluar, namun jalannya tertutup dan harus dibuka dengan obeng. Mike yang tadi menemukan obeng menyusul Jason masuk ke lubang angin dan berhasil membuka jalan keluarnya. Suhu di dalam ruangan menjadi sangat panas sampai membuat operator boneka meleleh. Joy mencari cara bagaimana mereka semua bisa masuk ke lubang angin tanpa harus menekan tombolnya secara bersamaan. Dia pun mengisi gelas dengan air dan meletakkannya di atas tombol. Ben dan Danny mengikuti cara yang sama. Mereka akhirnya berhasil keluar tepat waktu dan ruangan itu pun meledak. Di ruangan berikutnya mereka terkurung di dalam suatu rumah. Amanda ingin menyerah karena permainan ini membahayakan nyawa mereka. Amanda mau melaporkan kejadian ini ke polisi dengan menggunakan HP Danny. Rupanya di sini Danny cukup pintar. Dia membawa 2 HP dan menyembunyikannya di kantong. Tapi tentu saja HP itu nggak berguna karena nggak ada sinyal dalam ruangan itu. Mereka harus terus maju untuk menyelesaikan permainan ini. Ben melihat huruf-huruf yang menempel di dinding. Dia pun teringat sesuatu di masa lalu. Dan dari ingatannya itu dia berhasil menemukan kunci untuk keluar dari rumah. Setelah pintu terbuka, mereka masuk ke ruangan yang dipenuhi salju. Di sana mereka harus menemukan jalan keluar sebelum tubuh mereka membeku menjadi es. Si Danny masih kelihatan santuy dan gak panik sedikit pun. Dia mengira ini hanya bagian dari permainan, dan gak ada satupun dari mereka yang akan celaka ataupun mati.
Jason melihat pintu keluar dan lagi-lagi mereka harus mencari petunjuk untuk menemukan kunci dari pintu itu. Mike menemukan alat pancing, Amanda berhasil menemukan mantel dan di dalamnya ada sebuah kompas. Danny yang dari awal terus-terusan meremehkan game ini, merasa jago dan berpengalaman, akhirnya jadi orang pertama yang tewas. Lantai es yang diinjak oleh Danny hancur dan dia tercebur ke dalam air yang sangat dingin. Yang lainnya berusaha menyelamatkan Danny, namun gak ada yang bisa dilakukan selain merelakan kematiannya. Saat Ben sedang berjalan, tiba-tiba lantainya kembali hancur. Joy melihat kompas yang ditemukan di dalam kantong mantel tadi. Dia mengikuti kemana arah kompas itu dan menemukan sebuah magnet yang tersimpan di dalam mulut patung beruang. Joy bilang jika mereka harus memasang magnet itu ke alat pancing yang ditemukan oleh Mike. Lalu mulai memancing di lubang es yang tadi hancur terinjak oleh Ben. Di dalam lubang itu mereka berhasil menemukan kunci, namun kunci itu membeku. Jason memberi saran jika mereka harus segera melelehkan esnya dengan menggunakan suhu tubuh. Waktu terus berlalu dan bahkan tubuh mereka sudah hampir membeku. Di saat-saat terakhir mereka berhasil melelehkan esnya dan mengambil kuncinya. Jason buru-buru membuka pintunya. Saat pintu mulai terbuka, ruangan itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Beruntung mereka dapat selamat dan masuk ke ruangan berikutnya. Kali ini mereka harus menemukan kunci di dalam ruangan biliar yang terbalik. Tiba-tiba ruangannya seperti terangkat ke atas. Saat sedang mempelajari ruangan itu, tiba-tiba lantainya terjatuh. Mereka semua bergelantungan dan berusaha untuk tidak menginjak lantainya. Kalau sampai terjatuh, sudah dipastikan akan mendapatkan gelar almarhum. Amanda berhasil menemukan berangkas dan tentu saja berangkas itu harus dibuka dengan menggunakan kode. Mike menyarankan Amanda untuk membuka kode itu secara asal-asalan. Tapi itu berakibat fatal dan membuat lantainya kembali jatuh. Jason melihat ada pintu keluar, namun pintu itu tidak memiliki gagang. Sudah bisa dipastikan jika gagang pintunya ada di dalam berangkas itu. Joy lagi-lagi menemukan petunjuk dalam bentuk puzzle. Dia mencoba untuk menyusun puzzle-nya. Namun, puzzle yang menempel di dinding tidak kuat menahan beban karena ada Ben dan Mike yang ikut bergelantungan di sana. Joy pun terjatuh ke lantai. Sebelum lantainya terjatuh, Jason berhasil menyelamatkan Joy. Setelah puzzle berhasil tersusun, mereka mencocokkan warna puzzle dengan warna bola biliar untuk memecahkan kodenya. Berangkasnya pun akhirnya terbuka dan mereka berhasil mendapatkan gagang pintunya. Jason, Joy, Mike, dan Ben berada di dekat pintu keluar. Sementara Amanda yang memegang gagang pintu itu berada di sisi yang berbeda. Karena lantainya sudah runtuh dan hanya menyisakan satu lantai untuk berpijak, Amanda harus bergelantungan agar bisa memberikan gagang pintunya. Lagi asik bergelantungan, gagang pintunya malah jatuh ke lantai yang tinggal satu-satunya itu. Sebelum jatuh ke bawah, Amanda melompat dan berhasil melemparkan gagang pintunya ke Jason. Namun naas, Amanda juga jatuh ke bawah dan tewas seketika. Di ruangan berikutnya, mereka seperti berada di rumah sakit. Dan di sana terdapat ruang rawat yang bertuliskan nama-nama peserta yang ikut dalam game itu. Di sini mulai terjawab semua. Alasan mereka diundang mengikuti game ini adalah karena mereka adalah orang terpilih dan orang yang paling beruntung di dunia ini. Mereka semua pernah mengalami kecelakaan dan insiden di masa lalu, yang mana dalam insiden itu mereka menjadi satu-satunya orang yang selamat, dan game ini dibuat berdasarkan pengalaman hidup mereka. Game pertama itu diambil dari pengalaman hidup Amanda. Amanda merupakan seorang tentara. Dia mengalami trauma karena tubuhnya terbakar setelah terkena bom. Semua teman-temannya mati dan hanya dia yang selamat. Saat mereka terjebak di suatu rumah, Ben menemukan kata kunci untuk keluar. Itu juga bukan hal yang kebetulan. Karena memang kata kunci itu berada di dalam ingatan masa lalu Ben, dan hanya Ben yang dapat membuka pintu rumah itu. Ben juga merupakan satu-satunya orang yang selamat akibat kecelakaan mobil yang dia alami di masa lalu. Di game kedua saat mereka terjebak di dalam es itu juga diambil dari pengalaman hidup Jason. Di masa lalu dia terjebak di lautan yang dingin bersama seorang temannya. Untuk bertahan hidup mereka harus bergantian menggunakan mantel berwarna merah agar tidak mati kedinginan. Tapi dalam insiden itu temannya mati kedinginan dan hanya Jason yang selamat. Lalu di game ketiga saat di ruangan biliar yang terbalik itu juga diambil dari pengalaman hidup si Joy. Rupanya Joy merupakan korban kecelakaan pesawat. Pesawat yang dia tumpangi jatuh dan dia melihat semua orang tewas, termasuk orang tuanya dalam keadaan duduk terbalik di dalam pesawat.
Pembuat game yang kejam ini tahu secara detail mengenai pengalaman hidup mereka dan membuatnya menjadi sebuah permainan. Di game yang keempat ini mereka mendapatkan petunjuk jika mereka ingin keluar, mereka harus menguji batas mereka. Entah itu sampai batas tertinggi atau batas terendah, mereka hanya harus mencobanya. Mereka diberikan waktu 5 menit untuk menemukan jalan keluarnya. Jika waktunya berakhir, ruangan itu akan dipenuhi gas beracun yang akan membunuh mereka semua. Ben berhasil menemukan cara agar mereka semua bisa keluar, yaitu dengan mesin pengukur tekanan jantung. Jason beranggapan tekanan jantung mereka harus tinggi mungkin jika ingin pintunya terbuka. Awalnya Ben mencoba tekanan jantungnya sendiri, namun masih kurang tinggi. Jason meminta Mike untuk mencobanya. Tekanan jantung Mike sebenarnya cukup tinggi, namun itu juga tidak berhasil. Jason meminta Mike agar menaikkan lagi tekanan jantungnya dengan cara menggunakan alat kejut. Namun itu sama saja dengan membunuh Mike. Karena ditekan oleh Jason dan gak ada pilihan lain, Mike pun setuju. Jason dengan teganya menyetrum jantung Mike ke level yang sangat tinggi. Namun cara itu juga belum berhasil membuka pintunya. Mike akhirnya tewas akibat tindakan Jason yang sangat kejam. Ben tidak percaya kalau Jason tega membunuh Mike dan hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Jason pun akhirnya mencoba alat tekanan jantung itu kepada dirinya. Namun kali ini dia menurunkan tekanan jantungnya sendiri dan dia pun berhasil membuka pintu keluarnya. Joe yang putus asa mulai kehilangan akal sehatnya. Dia menghancurkan semua CCTV yang ada di ruangan itu. Ben meminta Joe untuk tetap tenang dan segera ikut dia keluar dari ruangan tersebut. Namun Joe tidak mendengarkan dan terus saja mengamuk. Akhirnya Ben dan Jason meninggalkan Joe sendirian. Lalu Joy pun akhirnya tewas terkena gas beracun yang keluar dari tabung yang ada di ruangan itu. Di game yang kelima ini terlihat cukup mudah karena Ben dan Jason cuma harus memutar pintu keluar secara bersamaan. Namun saat pintunya terbuka, pandangan Jason dan Ben menjadi kabur dan wajah mereka seperti meleleh. Rupanya pemutar pintu tadi telah diberi racun. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan melayang dan membuat muka mereka terlihat lumer. Seperti orang yang lagi mabok jamur tai kebo. Ben berhasil menemukan obat penawar dari racun itu. Namun Jason berusaha merebut obat penawarnya, dan di sini mulai terbongkar sifat asli dari Jason. Di masa lalu saat dia terjebak di laut yang dingin bersama dengan temannya, ternyata Jasonlah yang membunuh temannya untuk merebut mantel miliknya agar dia bisa bertahan hidup. Mengetahui betapa kejamnya Jason, Ben pun melawan dan berhasil membunuh Jason. Kembali ke ruangan sebelumnya di mana tempat mayat Joy dan Mike tergeletak. Tiba-tiba ada pintu yang terbuka dari luar dan muncul 2 orang petugas untuk membersihkan dan membuang mayat dari si Mike dan Joy. Tanpa diduga si Joy rupanya masih hidup dan dia berhasil merebut pistol serta membunuh kedua petugas tadi hingga tewas. Ben berhasil melangkah ke ruangan yang terlihat seperti perpustakaan. Ben yang udah panik banget mencoba membuka pintu dan memecahkan kode sendirian. Saat dia menarik tuas yang ada di pintu, tiba-tiba dinding ruangan itu semakin mengecil dan menjepitnya. Namun di saat terakhir Ben berlindung di sela-sela dinding dengan menggunakan tameng. Dia pun berhasil keluar dari tempat itu. Saat di ruangan terakhir, Ben menemukan seseorang yang diduga sebagai dalang dan raja terakhir dari permainan ini. Tapi rupanya orang itu juga merupakan peserta yang telah disiapkan si pembuat game untuk membunuh Ben. Orang misterius ini bilang jika peserta yang ada di game ini adalah orang-orang pilihan yang pernah selamat dari maut. Dan mereka ingin mencari siapakah yang akan bertahan hidup jika orang-orang pilihan tadi diadu dalam suatu game. Dan game ini pun disaksikan oleh orang-orang tertentu sebagai tontonan yang menarik dan menantang. Orang misterius itu mencoba membunuh Ben, namun Joy datang dengan menembak orang itu. Tapi orang itu nggak mati, dia malah balik menyerang Joy dan merebut pistolnya Joy. Saat Joy ingin ditembak, Ben datang dan memukul kepala orang itu. Ben pun berhasil kembali merebut pistolnya. Ben juga menembak orang itu tanpa ampun hingga tewas. Joy dan Ben berhasil keluar dari tempat jahanam itu. Joy melaporkan kejadian ini ke polisi dan segera menyerbu gedung pembawa petaka itu. Namun sayang, saat Joy dan polisi sampai di lokasi, semua ruangan permainan itu lenyap. Semua barang bukti serta mayat dari Danny, Amanda, Mike, dan Jason pun ikut hilang. Beberapa bulan kemudian, Joy dan Ben kembali bertemu. Joy memberitahu Ben jika dia telah menemukan lokasi tempat game mengerikan ini dibuat.
Joy pun mengajak Ben untuk pergi ke tempat itu dan mencari tahu dalangnya. Di tempat lain, si pembuat game ternyata mengetahui jika Ben dan Joy akan mencari mereka. Mereka juga telah menyiapkan permainan baru untuk Joy dan Ben. Dan film pun tamat. Let's go. Yo, I'm like an addict. Film yang lumayan bagus. Mama udah nebak kalau yang bakal selamat ini si Ben, karena dia yang paling cuek dan gak terlalu antusias. Terus karakter Denny ini juga terlalu cepat dihilangkan. Mama udah nebak juga kalau si Denny bakal mati, cuma seharusnya gak secepat itu. Karena dia seorang gamer dan dia juga mestinya lebih banyak membantu untuk memecahkan teka-teki. Tapi ya udah, Mamang kira suhu, ternyata cupu. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. I'm never gonna look back.